wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel ini bersama saya Maya Ajon. Pada video kali ini kita akan membahas soal persiapan tes substantif PPG Prajabatan 2024. Soal yang kita bahas adalah soal cerita. Mengapa saya memilih soal cerita? Karena soal cerita merupakan soal yang paling banyak muncul di tes PPG Prajabatan di tahun sebelumnya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan soalnya, di sini saya mau menginformasikan bahwa kita menyediakan buku elektronik PPG Prajabatan untuk konten bidang studi matematika. Di sini bukunya dalam bentuk PDF ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat, teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang ada, atau nanti saya sematkan link pemesanannya di kolom deskripsi. Nah, fasilitas yang akan teman-teman dapatkan dari buku elektronik ini adalah ringkasan materi sesuai real test peserta. Nah, tujuannya adalah agar teman-teman belajar lebih terarah. Kemudian disediakan juga tryout matematika, tryout literasi dan numerasi, serta tryout sesuai soal tryoutnya sudah disesuaikan dengan real test peserta. Nah, di sini untuk setiap tryoutnya itu sudah dilengkapi dengan pembahasan soal step by step ya teman-teman. Jadi teman-teman yang berminat silakan mengklik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan soal. Untuk soal nomor 1, gambar kebun Pak Ferdi berbentuk persegi panjang berskala 1:200. Jika panjang dan lebar pada gambar adalah 30 cm dan 12 cm, maka luas kebun Pak Ferdi sebenarnya adalah. Nah, di sini teman-teman, soal skala ini merupakan salah satu soal yang keluar di tes substantif PPG Prajabatan tahun 2022. Jadi, untuk teman-teman perbanyak latihan juga di perbandingan skala ya teman-teman. Oke, karena di sini yang ditanyakan adalah luas kebun sebenarnya. Jadi kita lihat dulu kebun Pak Ferdi ini berbentuk persegi panjang. Berarti luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, di sini berarti kita cari terlebih dahulu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya dengan cara panjang sebenarnya. Di sini kita lihat panjang pada gambar itu adalah 30 cm. Kita kalikan dengan skalanya yaitu 1:200. Berarti kita ambil yang 200. Berarti kita kalikan dengan 200. Maka panjang yang sebenarnya adalah 6000 cm. Nah, sentimeter kita ubah menjadi meter. Nah, kalau sentimeter dibawakan ke meter, berarti itu dibagi dengan 100, berarti kita dapat 60 meter. Nah, kemudian untuk luasnya sendiri juga sama teman-teman, kita ambil lebarnya sendiri juga sama. Kita ambil lebar pada gambar yaitu 12 cm, kita kalikan dengan skala yaitu 200. Maka kita dapat 2400 cm. Sentimeter kita ubah ke meter menjadi 24 meter. Nah, kemudian sekarang tinggal kita masukkan ke sini teman-teman. Berarti luasnya sama dengan 60 dikali 24. 60 dikali 24 itu adalah 1440 meter persegi. Berarti luas kebun Pak Ferdi yang sebenarnya adalah 1440 meter persegi. Opsi pilihan jawaban yang tepat adalah opsi C. Kita lanjut soal nomor 2. Dua orang berangkat pada waktu yang sama dan dari tempat yang sama, serta berpergian melalui jalan-jalan yang saling tegak lurus. Seorang berpergian dengan kecepatan 4 km per jam lebih cepat dari yang lainnya. Setelah 2 jam, mereka terpisah jarak 40 km. Nah, yang diminta di sini adalah tentukanlah jumlah jarak yang ditempuh kedua orang tersebut. Nah, di sini teman-teman, kita misalkan dua orang tersebut dengan A dan B. Nah, untuk kecepatan A itu kita misalkan dengan X kilometer. Kemudian kecepatan si B
Di sini saya tulis ya, kecepatan A itu sama dengan X kilometer. Kemudian kecepatan si B, di sini kan disampaikan bahwa kecepatan salah satunya itu adalah 4 km per jam lebih cepat. Berarti X ditambah 4 km. Nah, kemudian di sini sudah diketahui bahwa setelah 2 jam berlalu, berarti di sini S-nya itu, oh sorry teman-teman, bukan S ya, tapi T-nya adalah 2 jam. Maka sudah diketahui kecepatan dan T dan waktu, yang belum diketahui adalah jarak. Maka jarak A itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Berarti kecepatan si A tadi adalah X. Berarti X dikali waktunya adalah 2 jam. Berarti di sini sama dengan 2X. Berarti jarak dari si A ini, jarak tempuh si A ini adalah 2X. Kemudian jarak tempuh si B itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan si B adalah X ditambah 4 dikali waktunya adalah 2. Berarti jarak si B adalah 2X ditambah 8. Nah, kemudian sekarang kita cari jumlah jarak yang ditempuh keduanya. Nah, kita ketahui di sini teman-teman, mereka itu berpergian melalui jalan yang saling tegak lurus. Jadi kita misalkan si A berjalan ke arah sini. Kemudian si B berjalan ke arah sini sehingga membentuk suatu gambar yang saling tegak lurus. Di sini si B. Nah, diketahui setelah 2 jam mereka terpisah jarak 40 km. Berarti jarak si A dan si B ini jaraknya adalah 40 km. Maka kita tarik ini, itu 40 km jaraknya. Nah, diketahui tadi di sini teman-teman, jarak si A itu adalah 2X, kemudian jarak si B adalah 2X ditambah 8. Maka kita harus mencari nilai X. Bagaimana kita mencari nilai X? Cara mencari nilai X, karena di sini lintasan yang ditempuh oleh si A dan si B ini membentuk segitiga siku-siku, maka kita mencarinya menggunakan teorema Pythagoras. Berarti di sini kita tulis jarak si A tadi berapa teman-teman? 2X kan? Berarti 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 kuadrat itu sama dengan 40 kuadrat. Di sini 2X kuadrat itu adalah 4X kuadrat ditambah 2X tambah 8 kuadrat. Ini kalau teman-teman akan operasikan ini, maka itu hasilnya akan menjadi 4X kuadrat ditambah 32X ditambah 64 itu sama dengan 1600. Kemudian di sini 4X kuadrat ditambah 4X kuadrat berarti 8X kuadrat ditambah 32X itu sama dengan 1600 dikurangi dengan 64. Berarti di sini kita dapat 8X kuadrat ditambah 32X itu sama dengan 1600 dikurangi 64 itu sama dengan 1536. Nah, sekarang kedua ruas ini kita bagi dengan 8. Maka kita dapat, saya lanjutkan di sini ya teman-teman. Ini kita dapat X kuadrat ditambah 32 dibagi 8 itu sama dengan 4X sama dengan
Sama dengannya ini saya hapus ya teman-teman. 1536 dibagi 8 itu adalah 192. 192. Nah, ini 192 saya pindahkan ke ruas kiri, jadi x kuadrat ditambah 4x min 192 itu sama dengan 0. X kuadrat ditambah 4x min 192 ini kita sederhanakan terlebih dahulu teman-teman. Sehingga kita dapat x plus 16 dikali x min 12 sama dengan 0. Berarti kita dapat x sama dengan min 16 atau x sama dengan 12. Nah, karena yang ditanya tadi adalah jarak, tidak mungkin jarak itu ukurannya minus teman-teman. Berarti kita ambil x sama dengan 12. Nah, sekarang 12 ini tinggal kita masukkan ke jarak tempuh A dan jarak tempuh B. Nah, sekarang jarak tempuh A itu sama dengan 2x. Berarti di sini adalah 2 kali 12 sama dengan 24. Kemudian jarak tempuh si B sama dengan 2x ditambah 8. Berarti 2 kali 12 tambah 8. Ini sama dengan 24 ditambah 8 sama dengan 32. Maka tentukanlah jumlah jarak yang ditempuh kedua orang tersebut. Berarti jarak A ditambah jarak B, jarak A ditambah jarak B sama dengan 24 ditambah 32, itu dapatnya 56 km. Berarti opsi jawaban yang tepat adalah opsi D. Kemudian kita lanjut soal nomor berikut. Di suatu kelas akan dipilih seorang ketua kelas dan wakil ketua kelas. Kelas tersebut terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 25 siswa perempuan. Peluang terpilihnya ketua kelas perempuan dan wakil ketua kelas laki-laki adalah, di sini kita misalkan peluang kejadian terpilihnya ketua kelas perempuan itu dengan NA. Maka NA itu sama dengan 25. Karena siswa perempuan itu ada 25 orang. Kemudian total semua peluang atau total jumlah siswa yaitu 15 siswa laki-laki dan 25 siswa perempuan. Berarti NS itu sama dengan 40 orang. Nah, maka peluang terpilihnya ketua kelas perempuan itu adalah NA per NS. NA ini adalah peluang terjadinya suatu kejadian per banyaknya kejadian. Ya, jadi 25 per 40. Nah, ini masing-masing kita bagi dengan 5. Berarti kita dapat 5 per 8. Jadi peluang terpilihnya ketua kelas perempuan adalah 5 per 8. Nah, sekarang peluang terpilihnya wakil ketua kelas laki-laki. Kita misalkan peluang kejadian terpilihnya wakil ketua kelas laki-laki itu dengan NB. Berarti NB itu sama dengan 15 siswa. 15 ya, karena laki-laki ada 15 orang. Nah, kemudian NS-nya itu adalah total semua siswa kan 40 teman-teman. 40 dikurangi 1. Mengapa dikurangi 1? Karena sudah ada 1 orang siswa yang dipilih menjadi ketua kelas tadi. Jadi NS-nya adalah 39. Nah, berarti peluang terpilihnya wakil ketua kelas laki-laki adalah NB per NS. Ini sama dengan 15 per 39. Nah, keduanya ini kita bagi dengan 3. Jadi kita dapat 5 per 13. Nah, karena yang ditanya di sini adalah peluang terpilihnya ketua kelas perempuan dan wakil ketua kelas laki-laki, maka peluang terpilihnya ketua kelas
perempuan dan wakil ketua kelas laki-laki itu adalah NA per NS dikali NB per NS. Ataukah di sini peluang terpilihnya ketua kelas perempuan dikali peluang terpilihnya ketua kelas laki-laki. 5/8 dikali 5/13. Arti 25/104. Jadi peluang terpilihnya ketua kelas perempuan dan wakil ketua kelas laki-laki adalah sebanyak 25/104. Jadi opsi pilihan jawaban yang tepat adalah opsi A. Sekarang kita lanjut soal yang berikut sekaligus soal terakhir. Survei yang dilakukan terhadap 1.108 siswa SMA Negeri 1 Kalimantan Timur menunjukkan bahwa sebanyak 621 siswa menggunakan kendaraan umum untuk berangkat sekolah, 445 siswa menggunakan kendaraan pribadi. Diketahui juga bahwa ada 321 siswa menggunakan transportasi umum dan kendaraan pribadi. Nah, mungkin di sini 321 siswa ini kadang menggunakan transportasi umum, kadang menggunakan kendaraan pribadi ya teman-teman. Nah, di sini jika dipilih satu siswa secara acak, berapakah peluang terpilihnya siswa yang berangkat sekolah menggunakan kendaraan umum? Soal ini merupakan salah satu soal yang gampang ya teman-teman. Karena kita cek, di sini yang ditanyakan ini adalah siswa yang menggunakan kendaraan umum. Kita cek di atas berapa banyak siswa yang menggunakan kendaraan umum, yaitu 621. Saya tulis di sini ya. Peluang menggunakan kendaraan umum, saya singkat KU ya teman-teman, PKU. Nah, di sini adalah 621. Namun di sini dikasih tahu juga bahwa 321 siswa itu menggunakan transportasi umum dan kendaraan pribadi. Berarti dari 621 siswa ini ada yang menggunakan kendaraan umum dan ada juga yang menggunakan kendaraan pribadi. Artinya bahwa 621 ini ada siswa yang menggunakan kedua-duanya. Jadi kita cari yang murni siswa menggunakan kendaraan umum saja teman-teman. Berarti 621 dikurangi 321. Kurang 321 itu sama dengan 300. Nah, 300 ini kita sebut juga dengan NA. Misalkan di sini kita sebut saja peluang siswa berangkat sekolah menggunakan kendaraan umum itu dengan A ya teman-teman. Berarti NA itu sama dengan 300. Kita sudah tahu rumusnya tadi adalah peluang kejadian A itu sama dengan banyak peluang kejadian A dibagi semua peluang. Berarti NA-nya berapa teman-teman? 300 per semua peluang. Semua peluang kejadian. Semua peluang kejadian itu adalah jumlah siswa yang disurvei, yaitu 1.108. Berarti opsi pilihan jawaban yang tepat adalah opsi B. Nah, mudah kan teman-teman? Baik teman-teman, berbicara tentang soal peluang, saya sudah membuat video sebelumnya mengenai soal peluang. Tinggal saja teman-teman klik link yang ada di atas atau yang ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan soal kita kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.